Halo Kumaha Damang, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. 3 nelayan tenggelam di laut lepas perairan Garut Selatan akibat perahunya dihantam ombak besar. 1 nelayan selamat dan 2 lainnya masih dicari. KPU Provinsi Jawa Barat menyatakan keempat bakal calon gubernur dan wakil gubernur telah melengkapi kekurangan dokumen persyaratan pendaftaran pilkada. Sidang lanjutan peninjauan kembali 6 terpidana kasus Vina, jaksa tolak memori PK yang diajukan kuasa hukum. Kita ke informasi pertama. Sebuah rumah bertingkat di pemukiman padat kota Tasikmalaya ludes dilahap si jago merah. 5 penghuni rumah berhasil menyelamatkan diri dan api berhasil dipadamkan hingga tidak merembet ke rumah lainnya. Kebakaran diduga terjadi akibat hubungan pendek arus listrik. Warga permukiman padat di Tawang, Kota Tasikmalaya Senin sore panik akibat kebakaran yang melalap lantai 2 rumah warga bernama Jajang. Menunggu petugas pemadam kebakaran, warga pun berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Petugas pemadam kebakaran yang datang dengan cepat bisa memadamkan api, sehingga api tidak sampai merembet ke rumah tetangga. Namun rumah 2 lantai itu habis terbakar dan barang berharga pun ikut terbakar. Sementara itu kebakaran hebat menghanguskan sebuah bengkel tambal ban di Jalan Alternatif Sentul, Kabupaten Bogor Senin lalu. Peristiwa yang terjadi pada siang bolong tersebut diawali dengan suara ledakan keras yang membuat warga sekitar terkejut. Jalan Alternatif Sentul sampai ke SPBU. Api besar dengan asap hitam membumbung tinggi berkobar hanya sekitar 50 meter dari samping sebuah SPBU di Jalan Alternatif Sentul, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Senin siang. Kebakaran menghanguskan tumpukan ban milik sebuah bengkel tambal ban. Kebakaran ini sempat membuat panik warga sekitar karena khawatir api bisa menjalar hingga ke SPBU. Menurut pekerja bengkel tambal ban, api muncul setelah sebuah kompresor terguling jatuh ke tebing dan BBM solar dalam mesin kompresor tumpah. Api pun dengan cepat menjalar ke tumpukan ban di sisi bengkel dan sempat menimbulkan ledakan. Kayaknya kebakaran dari bawah, ada api dari bawah. Dari bawah. Emang ini lapak apanya, Pak? Hah? Lapak apa ini? Tambal ban. Oh, tambal ban. Ada korban nggak? Nggak ada anjing aja satu kebakar. Oh, anjing kebakar. Ya. Binatang. Lainnya nggak ada. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran datang dengan 6 unit mobil pemadam dan api bisa dipadamkan dalam 1 jam kemudian. Akibat kebakaran, seluruh barang di dalam bengkel habis. Kerugian material diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. 3 nelayan di Garut tenggelam di laut lepas perairan Garut Selatan setelah dihantam ombak besar. 1 orang nelayan selamat, sedang 2 orang korban masih dalam upaya pencarian. Hingga Senin petang, petugas gabungan dari Polairut Polres Garut, Basarnas dan sejumlah nelayan masih mencari 2 nelayan yang tenggelam dan dinyatakan hilang bernama Sony dan Mukti, warga Kecamatan Pamengpeuk, Garut. Perahu mereka dihantam ombak di laut lepas sekitar Cikolomberan, Desa Sancang, Kecamatan Cibalong pada hari Minggu. Dari 3 nelayan yang tenggelam, 1 korban bernama Agung selamat dan telah dirawat di RSUD Pamengpeuk, sementara 2 nelayan lainnya hilang. Petugas dan nelayan Santolo yang membantu pencarian sudah menemukan perahu yang ditumpangi para korban. Namun keberadaan 2 korban lain masih dicari. Pencarian juga dilakukan dengan menyusuri pesisir pantai. Seorang pedagang donat keliling hasil produksi sendiri tewas mengenaskan setelah sepeda motor yang ia kendarai menghantam truk yang sedang parkir di dekat jembatan layang Raja Polah, Kabupaten Tasikmalaya Senin dini hari. Korban diduga mengantuk. Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Perjalanan almarhum Nur Iskandar, warga Ciawi mengantarkan kue donat hasil produksinya ke Pasar Raja Polah Senin dini hari menjadi perjalanan terakhirnya.
Tepat di mulut jembatan layang Raja Polah, korban menabrak sebuah truk yang sedang berhenti. Akibat kerasnya tabrakan, sepeda motor dan korban sampai masuk ke dalam kolong truk sehingga korban meninggal di tempat. Mobil parkir terus ditumbur dari belakang sama yang jual donat. Terjadi jam berapa mas itu mas? Ya sekitar jam 3:30 lah. Ini muat apa mas? Buat sagu. Jagu. Masak sagu. Dari mana? Dari itu Lampung Tengah. Jenazah korban pun langsung dibawa ke RSUD Dr. Soekarjo, Kota Tasikmalaya. Keluarga korban pun tak kuasa menahan kesedihan. Menurut salah satu kerabat, korban sudah bertahun-tahun memiliki usaha pembuatan donat dan setiap hari selalu mengantarkan donat hasil buatannya ke warung dan pasar sejak dini hari. Diduga kecelakaan terjadi akibat korban mengantuk. Bikin produksi kue donat keliling ke pasar-pasar, ke warung-warung. Oh, memang setiap pagi beliau keluar rumah itu? Ya itu sudah rutinitas pekerjaannya. Beliau mengantar ke pasar-pasar, rutinitas jam 3 berangkat. Beliau itu ngantuk atau? Ngantuk, ya kemungkinan gitu. Oh gitu ya. Tapi beliau sendiri Sendiri. Kasus kecelakaan ini ditangani unit Laka Lantas Polres Kota Tasikmalaya. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya. Kisru internal pengurus besar Nahdlatul Ulama puluhan kiai cucu pendiri NU melakukan konsolidasi nasional untuk melaksanakan muktamar luar biasa di Kabupaten Cirebon. Para kiai menilai kepengurusan PBNU saat ini sudah keluar dari kita NU dan nilai-nilai dasar didirikannya Jamiah NU. Kabar kurang sedap datang dari Nahdlatul Ulama, ormas Islam terbesar di Indonesia. Senin lalu puluhan kiai NU dari berbagai daerah di Jawa hingga Lampung melakukan konsolidasi nasional menuju muktamar luar biasa di Kabupaten Cirebon. Para tokoh Nahdlatul Ulama yang juga cucu para pendiri ormas Islam terbesar di Indonesia tersebut berkumpul untuk membahas kekisruhan yang terjadi di tubuh pengurus besar Nahdlatul Ulama. Mereka yang telah menerima berbagai pengaduan dari 300 PCNU seluruh Indonesia dan 11 pengurus istimewa di luar negeri merasakan keresahan atas kondisi PBNU saat ini dan meminta segera dilaksanakannya muktamar luar biasa. Keresahan tersebut antara lain soal PBNU yang menerima konsesi tambang batu bara dan sejumlah kebijakan organisasi lainnya yang memecah persatuan dan kesatuan warga Nahdliyin. Pada muktamar 2015 bahkan sudah ditetapkan hasil Baksul Masailnya bahwa tambang batu bara itu sudah dinyatakan haram. Tetapi PBNU hari ini menabrak itu dengan kembali lagi berhujah bahwa aslul fil muamalah al-ibahat, bahwa segala sesuatu yang bersifat muamalah itu boleh. Kerusakan lingkungan dan sumbangan terhadap kerusakan iklim yang disebabkan oleh tambang batu bara ini, itulah yang kemudian menjadi fatwa haram dan itu tetap dilanggar. Ini yang salah satu kesalahan yang cukup mendasar secara fikih menurut kita. PBNU dinilai merusak persatuan dan kesatuan Jamiah serta Jamaah Nahdlatul Ulama. Ini sebagaimana disampaikan oleh Pak Jafar tadi itu terkait soal kebijakan struktural di NU dalam konferensi kebijakan lain. Masuk dengan balong yang kemudian menimbulkan kegaduhan sampai pada adanya caretaker, kemudian pemecatan tokoh-tokoh NU dari struktur NU dan lain sebagainya. Itu bentuk dari upaya PBNU merusak kesatuan karena dalam NU itu kan luar biasa, betul hikmatnya di bawah, tapi atas nama kekuasaan kemudian PBNU mengeluarkan kebijakan yang justru itu kemudian potensial merusak persatuan dan kesatuan di tingkat bawah sampai tingkatan ranting NU. Itu yang kita sayangkan. Hal-hal tersebutlah yang mendasari dibentuknya Presidium Muktamar Luar Biasa yang akan menyelenggarakan muktamar. Presidium Muktamar Luar Biasa NU juga akan mendatangi Kemenkumham RI untuk meminta pembekuan kepengurusan NU saat ini. Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Cirebon.